ketika sebuah perasaan dan isi hati yang tidak bisa dijelaskan oleh mulut. Maka seperti itulah ketika saya menjelaskan keindahan Gunung Lawu. Terdengar biasa saja dan kurang menarik. Ada yang unik dan mungkin akan terkenang sampai nanti, karena di sini kami akan melakukan pendakian dengan jumlah 2 orang saja. Bukannya nekat atau mau coba-coba, karena memang banyak yang membatalkan pendakian bersama kami karena kesibukan masing-masing. Pagi ini cerah, semoga secerah harapan yang kami letakkan di sini. Di sini saya serasa singgah di kerajaan kuno, karena memang di sini banyak peninggalan-peninggalan kuno yang masih dijaga dan dilestarikan. 10 menit setelah itu kami bertemu dengan seorang petugas yang di depannya terdapat kain-kain batik. Kirain itu adalah seorang penjual kain. Ternyata di sini kami disuruh untuk memakai kain tersebut. Hal ini termasuk salah satu adat dan budaya masyarakat sekitar. Kali ini medan jalur pendakian semakin menanjak. Tanjakan-tanjakan ini pula yang selalu setia menghibur kami. Tapi bagaimanapun juga kami harus tetap berjalan. Jarak dari base camp menuju ke pos 1 kurang lebih 1,5 jam perjalanan. Seperti yang kita tahu, cepat dan tidaknya sampai tujuan tergantung pada kecepatan dalam berjalan. Setelah kurang lebih 1,5 jam berjalan, pos 2 atau yang juga dikenal Brakseng nampak jelas di sisi kanan jalur pendakian. Pos 2 sendiri memiliki ketinggian di kisaran 1906 mdpl. Adapun hutan di kawasan ini didominasi oleh pepohonan damar dan juga pohon puspa. Berjalan dan terus berjalan. Hanya itulah yang bisa kami lakukan. Bersabar akan kesulitan yang kami hadapi, karena Tuhan sedang membentuk kebahagiaan yang tersembunyi. Namun di sini kami tidak akan memaksakan kecepatan. Semua bergantung pada kemampuan. Ketika kami mampu untuk berjalan, kami juga akan berusaha untuk tetap berjalan. Estimasi waktu dari pos 2 menuju ke pos 3 kurang lebih 1 jam pendakian normal. Pos 3 yang bernama Cemorodawa mempunyai ketinggian 2251 mdpl. Dan setibanya di sana, ini telah memasuki waktu sholat zuhur. Di pos 3 pula, satu-satunya tempat sumber air di jalur Candi Cetok. Makanya di sini kami beristirahat agak lama. Menurut kabar yang beredar dan cerita yang kami dengar, jalur dari pos 3 menuju ke pos 4 adalah medan pendakian yang paling menanjak dibandingkan jalur di pos-pos lain. Dan yang kami rasakan, ini bukan hanya sekedar kabar ataupun cerita, tapi inilah fakta yang sebenarnya. Tanjakan yang membuat kaki-kaki gemetaran, merampas seluruh tenaga dan kekuatan. Namun tidak dengan keteguhan, karena dengan perjuangan kami akan menobatkan sebagai orang-orang hebat yang telah ditakdirkan Tuhan. Setelah detak jantung yang kembali normal dan fisik mental yang kembali tertata, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Karena sebelum waktu sholat maghrib, kita sudah harus mendirikan tenda. Dari sini kita bisa merencanakan untuk ngecamp di pos 5 yang bernama Bulak Peperangan. Terjadinya jalur pendakian mulai berkurang saat menuju ke pos 5. Hal ini adalah sebuah kesempatan bagi kami untuk tidak terlalu sering beristirahat
dan mempercepat langkah untuk berjalan. Matahari yang perlahan hilang menenggelamkan cerah dan panasnya siang, menumbuhkan dingin dan gelapnya malam. Ini chefnya luar biasa. Iya, Chef Juna mas ya. iya masih. Ini makan sosis, nasi, susu ada. Mana susu? Ini susu. Ini kopi, rokok, sambal terasi dan lain-lain. Oke, masih. Tanpa terasa pagi telah membangunkan kami. Namun kali ini pagi tampak mendung, laksana hati yang terapung, tersesat tak tahu arah karena bingung, membuat hati kerap gelisah dan termenung. Terungkap jelas dan cenderung bahwa kami juga butuh hiburan untuk mendaki gunung. Jalur pendakian Gunung Lawu via Cetro mulai terbuka ketika melewati sisi punggung bukit. Pos 5 atau bulak peperangan berupa padang rumput di lembah perbukitan hutan pinus. Kini ketinggian pos 5 mencapai 2850 mdpl. Di sini pula tempat bertemunya jalur dari via Jogorogo. Masih ada satu tanjakan lagi yang harus kami lalui sebelum tiba di Gubakan Menjangan. Mau bagaimanapun, kita harus melewatinya. Meskipun kaki-kaki ini sudah kenyang akan tanjakan yang terjal. Rasanya kami lebih bersemangat berjalan dibandingkan hari kemarin. Entah karena terhibur pemandangan indah atau karena puncak yang semakin dekat. Dalam urusan percintaan, aku bukan pria yang romantis. Di dalam sekolahan, aku juga bukan anak yang berprestasi. Bahkan di dalam perlombaan pun aku juga bukan sang juara. Namun dalam perihal perjuangan, aku adalah laki-laki yang dilahirkan, dididik, dan dibesarkan dengan penuh perjuangan. Maka dari itu, Tuhan mewajibkanku untuk berusaha, bukan berhasil. Dari Gubakan Menjangan, puncak Gunung Lawu mulai terlihat. Namun sebelum menuju puncak, ada pasar Dieng yang harus kita lalui. Kali ini jalur pendakiannya hanya setapak dan tidak begitu menanjak. Pastinya sebelum memasuki kawasan pasar Dieng, kami meminta izin masuk, meski tidak ada yang menjawab permintaan kami. Namun kami meyakini bahwa setiap tempat ada yang berpenghuni dan ada pula yang menguasai. Ada satu tuan rumah lagi yang harus kita jumpai, yakni Mbok Yem. Di sini kami bukan hanya sekedar bersilaturahmi, namun juga mampir ngopi sebelum naik ke puncak. Setelah perut terisi dan kopi pun sudah habis, kini saatnya kita naik ke puncak Hargodumilah. Dari warung Mbok Yem menuju ke puncak hanya memerlukan waktu beberapa menit saja. Namun juga harus dengan tenaga ekstra karena jalannya yang berbatu dan juga menanjak. Mestinya perjalanan ini lebih ringan karena kita hanya membawa beban berat badan saja. Tidak seperti di tanjakan-tanjakan sebelumnya, kita harus bawa carrier, SB, tenda, dan lain-lain. Dan inilah puncak Hargodumilah 3265 mdpl. Kebahagiaan suatu hal tergantung pada besar kecilnya sebuah perjuangan. Hidup ini adalah sebuah pertaruhan. Siapapun yang bertaruh mahal, maka
mahal pula kebahagiaan yang akan diraihnya. Sekian dari kami, Terate pencinta alam Rembang. Salam sedulur tunggal kecer.